Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helmini Tiana Fitri dengan NIM 1030423100013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat juga dengan manajemen proyek TIK. Infografis yang saya buat kali ini akan membahas pengertian karakteristik proyek, jenis organisasi proyek, tahapan proses, sertifikasi profesional, tools yang akan digunakan, serta juga sumber informasi penting yang bisa dipelajari secara lanjut nanti. Di sini, pada bagian pertama, apa itu proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu merupakan proses penerapan pengetahuan, keterampilan, dan alat bantu untuk mencapai tujuan proyek teknologi. Nah, tujuannya itu supaya setiap proyek itu seperti pengembangan sistem informasinya, jaringan, atau juga aplikasinya itu dapat selesai tepat waktu, sesuai biaya, dan juga berkualitas. Untuk bagian kedua yaitu karakteristik proyek, apa perbedaannya dari operasional. Proyek itu berbeda dengan kegiatan operasional. Kalau proyek itu sifatnya dia unik dan sementara, punya tujuan dan hasil yang spesifik, serta ada batas waktu yang jelas. Sedangkan untuk kegiatan operasional, dia bersifat rutin dan juga berulang. Dia terus berjalan untuk menjaga stabilitas organisasi. Jadi bisa dibilang proyek itu punya akhir, sementara operasional dia berlangsung secara terus-menerus. Untuk bagian ketiga, yaitu jenis organisasi proyek. Nah, struktur organisasi juga dia berpengaruh pada bagaimana si proyek akan dikelola. Ada 3 jenis utama. Yang pertama itu struktur fungsional, yang dimana proyek akan dijalankan di dalam departemen tertentu, dan manajer proyek punya wewenang yang terbatas. Yang kedua, struktur matriks, yaitu merupakan gabungan dari berbagai departemen, yang dimana anggota timnya itu bisa melapor ke dua atasan, yaitu manajer proyek dan juga manajer fungsional. Yang ketiga itu struktur projectize, yaitu berbasis project. Jadi dia memiliki tim khusus yang hanya fokus pada proyek dengan manajer proyek yang memiliki kendali penuh atas anggaran dan keputusan. Selanjutnya tahap yang keempat itu proses manajemen proyek. Pada manajemen proyek TIK ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu ada inisiasi. Inisiasi itu tahap merumuskan ide dan juga tujuan proyek, serta menentukan siapa saja stakeholder-nya yang akan terlibat. Yang kedua itu perencanaan, yang dimana tim menyusun jadwal, estimasi biaya, dan juga rencana resiko. Yang ketiga ada eksekusi, yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang tadi sudah dibuat. Yang keempat itu monitoring dan juga kontrol. Itu merupakan tahap pengawasan untuk memastikan si proyek tetap sesuai dengan jadwal dan juga anggaran yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu penutupan, yaitu merupakan penyelesaian akhir, serah terima hasil, serta dokumentasi pengalaman dari si proyek tersebut. Bagian kelima, itu ada sertifikasi profesional. Nah, dalam dunia profesional itu ada beberapa sertifikasi yang dapat diambil. Misalnya ada PMP, itu dari Project Management Institute, yang paling dikenal secara global. Lalu ada CEPM, itu untuk tingkat pemula. Prince2 untuk Prince2 Certificate, dia untuk pendekatan berbasis proses. Ada PMI untuk metode Agile, dan ada CSM itu bagi Scrum Master. Nah, sertifikasi ini itu dapat meningkatkan kredibilitas dan juga peluang karir bagi orang yang berada di bidang manajemen proyek. Selanjutnya, pada bagian yang keenam itu ada tools manajemen proyek. Jadi dalam pelaksanaannya itu manajer proyek biasanya menggunakan beberapa tools digital. Beberapa di antaranya itu contohnya ada Microsoft Project, dia untuk membuat jadwal kerja, ada Trello dan Asana, dia untuk kolaborasi tim,
Lalu ada Jira, dia untuk proyek berbasis agile. Lalu ada juga Grand Pro, dia memudahkan visualisasi timeline dalam bentuk Gantt chart. Dan ada juga Basecamp. Nah, kalau untuk Basecamp, dia digunakan untuk komunikasi dan juga pengelolaan dokumen antara anggota tim. Yang terakhir, pada bagian ketujuh, yaitu sumber informasi. Jadi untuk memperdalam pengetahuan, ada beberapa sumber yang bisa diakses. Contohnya ada di sini yang sudah saya cantumkan, ada 4. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.